Ya, Pak Tolepe mau di uang utang Pak Tolepe dan kepenak ya penak, ora penak ya lah penak. Ora penake mboten tahu ditagih. Pak niki hari jadi Magetan semerem mboten nih. Sinten? Niki lho hari jadi Magetan ulang tahun Magetan. Boten ngertos Mas. Betul kertas Mbak pripun. Lah pripun? Wong ngene Josi Mulia iki. Yo kawan kerja. Intine kan sesuk golek beras ngono lho Pak. Nggih lah. Mboten nanon sempat nabung napa? Nabung. Lah di zaman nabung niku napa begitu bedino antah? Kepara kurang. Kurang. Yakin? Ya. Kita sinten pinten hasilnya? Nah, anu no 80.000 Pak hariane. Harian ya. Anu kotor. Kotor. Motor. Dereng potong. Campur sarean niku. Mboten maame kali bengsine. Niku 70.000 niku disukani malam 2 kali kali. Kopi 1 kali ngoten lho Pak. Ya. Niku. Pak Rudi 350 tahun Magetan itu hari jadi Magetan 350 tahun Kabupaten Magetan. Terus kita ngomong karo bapak mau Pak Magetan jenengan kayak pada warga Magetan ya. Gitu Pak Magetan to jenengan. Kulo ngertosnya bulan Oktober hari jadi, tapi tanggalnya berapa kok boleh tahu? 14. Jadi Magetan Pak. Yang jangan mboten mriki keteng mriku. nggih terus Besok iki kerja besok belas. jadi ini kan anu Pak Rudi. Ketika kita ngomong Magetan hari jadi yang ke-350 tahun. Ya. Terus apa hadiah kado yang terbaik untuk masyarakat menurut jenengan ya Pak Rudi? Iya. Harusnya hari jadi itu mempunyai manfaat yang luas terhadap masyarakat luas. Artinya dari tingkat kesejahteraan itu secara angka harus meningkat. Ini ada bapak-bapaknya itu hari jadi ora ngerti tanggalnya perang. Tanggalnya ora ngerti. Jadi ya. alasannya bapak-bapak itu bagaimana saya tahu informasi dari luar, wong berpikir kerja aja. Besok itu dapatnya untuk apa lagi, dapatnya untuk apa lagi. Jangankan nabung, dapat aja habis. Jadi kurang. yang mengalami kayak bapaknya ini kan sebenarnya banyak. Mayoritas rakyat Magetan. Ketika Magetan di salah satu mungkin media atau apa Magetan Gemah Ripah Loh Jinawi itu Gemah Ripah Loh Jinawi yang bagaimana kalau kayak gitu Pak? Iya. Kita ngomong ini fakta. Bukan bapaknya saja banyak. Kalau kita mau keliling ke Magetan itu sebenarnya banyak kok. Terus apa sebenarnya makna dari euforia yang tadi ada Livoli, sangat pejabat sangat bangga dengan adanya Livoli, terus besok ada hiburan rakyat dan sebagainya. Memaknai ini gimana sih Pak Rudi? Memaknainya begini, yang namanya hari jadi ya, seperti ada kegiatan-kegiatan itu kan sifatnya seremonial, fisik, dan itu menghabiskan berapa ratus juta itu. Ya. Dan saya pikir itu nggak ada hasilnya buat masyarakat. Lebih baik anggaran untuk hari jadi itu sekali-kali dipakai program itu sesuai usulan masyarakat. Jadi jangan pemerintah membuat program atas keinginannya sendiri. Apakah selama ini kayak gitu sebenarnya? Iya. Jadi pemerintah membuat program atas masukan dari masyarakat. Bukan atas masukan dari bagaimana biarnya saja biar. Iya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, ini nyata. Seperti hari jadi, seperti pasar malam itu sebuah kesia-siaan dalam sekian desa warga. Itu nggak ada manfaatnya. Duh, tapi kan itu termasuk membangun itu Pak. Kalau jenengan ngomong kesia-siaan UMKM itu kan juga ada. Kita tanya penjualnya, sewanya tenda itu berapa? Memberatkan apa tidak? Oh gitu. Memberatkan. Nah, terus ketika tidak ada pasar malam, orang juga nggak ngapa-ngapain. Masih Pak, jual kosisnya masih Pak? Jadi masyarakatnya orang timur ya. Masyarakatnya jarang yang tahu, yang kedua gak enak manfaatnya Pak. Jadi gini, saya kalau kayak gini akhirnya tergelitik dalam hati. Ya jelalah kayak pasar malam itu yang pengen hadir itu hanya anak-anak itu pengen main-main, mainan, diterne wong tuane. Maksudnya 3.600 sekian ribu rakyat Magetan itu
sekian persen yang datang ke pasar Ramadan dan sebagainya itu berarti kan belum mewakili Magetan. Tidak bisa ya, tidak bisa dianggap mewakili. Ya. Terus harapan Pak Rudi apa? Harapannya ya sekali-kali tidak usah diadakan seremonial yang berlebihan. Tapi memperingati harus loh Pak Rudi. Harus, tapi tidak harus dengan seremonial yang menghabiskan ratusan juta. Cobalah dikumpulkan masyarakat itu, tokoh-tokohnya. Sekali-kali yang namanya hari jadi itu untuk apa? Biar masyarakat yang usul gitu loh. Oh ya. Jangan yang usul itu orang-orang yang banyak kepentingan di dalamnya. Masyarakat itu lebih tulus. Ayo sekali-kali kita coba masyarakat, kita mintai pendapat. Sebaiknya hari jadi itu kita mau mengadakan apa gitu. Ya. Gini berarti kalau kita masyarakat, kalau jenengan ngomong masyarakat kita kan sudah punya Dewan Perwakilan Rakyat DPRD. Apakah kita kegiatan ini kan yang menjadi leading sector kan pemerintah? Apakah Dewan Perwakilan yang kita wakilin, saya milih dulu ini dia, itu apa sudah diajak rembukan ya kira-kira itu? Ngomong Dewan loh ini ya. Iya. Kalau Dewan itu bekerja, dia itu kan tidak tahu tupoksinya sebagai anggota Dewan. Loh, jangan gitu jenengan kok. Yo, ini fakta toh. Faktanya kok bisa kayak gitu. Kalau memang dia itu anggota Dewan itu paham akan tupoksinya, tentu dia tidak keberatan hasil kerjanya diumumkan atau disampaikan ke publik melalui keterbukaan informasi publik. Ya selama ini kan faktanya kita tidak pernah tahu apa yang sudah dikerjakan, yang bagiannya apa. Katanya gitu. Bapaknya tadi Dewan ini kerjanya apa? Nah, loh, pertanyaan jenengan itu tidak salah. Tidak salah. Karena memang tidak tahu. Ya. Nah, kenapa? Karena ngerti. Nah, kenapa tidak tahu? Karena mereka anggota Dewan tidak memberitahukan hasil kerjanya. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat bertanya, ya buat ini apa? Lu karena nggak tahu memang. Ya. Jadi sangat sebenarnya dengan angka 350 kan sangat luar biasa. 350 tahun. Terus Magetan itu keadaannya katanya ya adem ayem, tentrem, gemah rupah loh jinawi. Toto tentrem karton. Kalau menyikapi kayak gini Pak Rudi bagaimana ini Pak Rudi? Nggak bisa dikatakan itu hanya teori di atas kertas yang berbentuk filosofi. Tapi pada kenyataannya kita masih pungutan sekolah banyak. Ya. Itu artinya fungsi komite sekolah nggak berfungsi. Maraknya bank suek itu kan fakta, bukti bahwa dinas koperasi dan bank-bank apapun tidak memfasilitasi kebutuhan masyarakat, nggak berfungsi. Kita tahu para penerima bansos juga tidak tepat sasaran, yang betul-betul membutuhkan malah nggak dapat, tapi sing gelang rombyong mas makreng malah dapat. Saya kalau ingat jenengan, waktu kemarin saya tuh nyumbang Pak, nyumbang itu ke daerah mana ya itu? Saya sama istri saya jenengan ngomong bansos, omae iki gedong Pak, omapi di Telusia, penerima bansos di Magetan ada. Itu ada Pak, bener. Kan gak adil itu Magetan. Iya bener itu, sampai sing ngerti bojoku doh. Masa omae api ini lah bansos ya. Dan itu yang menerima nggak malu loh itu. Nah itu ya, nggak malu. Terus sebenarnya kayak gini dari pemerintah sampai atas ke bawah RT sampai RT terakhir ya. Itu gimana cara memverifikasinya kalau kita ngomong bansos loh Pak Rudi? Dinas Sosial memang sudah membuat program 3 bulan sekali itu melakukan upgrade data. Ya. Upgrade data itu diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran itu mengisi data ulang. Agar nanti ketika dikirimkan data itu ke Jakarta di TSN atau di TKS namanya itu bisa betul-betul sesuai keperuntukannya. Makanya masyarakat juga harus menggunakan kesempatan 3 bulan, tiap 3 bulan itu untuk memverifikasi data ulang. Iya, jangan sampai kelewatan BPJS apa. Ya, terus Magetan ini kalau menurut Pak Rudi ini sudah ganti berapa bupati Pak? Dari Yosanegoro Pak. 40 apa berapa ya? 40 sekian. Dan ini Pak Rudi yang terakhir enggak, maksudnya yang bupati yang pemilu terakhir ya. Iya, ini pemilu ini adalah seorang bunda Pak Rudi.
harapan Pak Rudi ke Bupati yang sekarang ini kan sudah Iya, monggo Pak, ini kan mewujudkan seorang ibu. Kalau ibu itu pasti mengemong rakyatnya itu kan sangat luar biasa ya Pak Rudi. Ini harapan Pak Rudi dengan carut marutnya ketika kemarin tambang, kemarin bansos dan sebagainya. Harapan Pak Rudi ke Bunda ini Pak Rudi. Iya, kita berharap Bunda lebih sering mendapatkan keluhan, mendengar keluhan dari masyarakat bahwa yang terjadi di masyarakat itu apa sih. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan laporan yang bisa saja tanpa data, asal ABS, asal Bunda senang gitu. Saya pikir menjadi ribet lagi. Saran Pak Rudi ke Bunda. Sarannya Bunda harus lebih mendorong kebijakan dalam memberlakukan peran serta masyarakat dalam berbagai kebijakan. Jadi peran serta masyarakat pada berbagai bidang harus lebih didorong sehingga pemantauan, pengawasan itu masyarakat bisa ikut terlibat. Jadi harus dilibatkan. Jadi intinya kerja bareng. Karena kolaborasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Iya, kita ingat dulu itu ya. Magetan kumandang yen kabeh kumandang. Jadi Terus, kalau kita mengharapkan pembangunan ini kepada birokrasi saja, wah sangat nggak mungkin. Ya. Jadi semua itu kabeh harus tumandang. Iya. Kabeh tumandang. Nah, kabeh ini birokrasi, elemen masyarakat, sama pemudanya, sama tokohnya semua harus dilibatkan. Jadi kabeh itu kan semua, bukan hanya birokrasi. Kalau kita mengharap birokrasi untuk membangun, wah susah ya. Harapan besar memang ke Bunda ini adalah bagaimana bisa menyatukan. Tapi saya yakin Bunda bisa. Bisa ya, yakin bisa. Jadi bisa menyatukan misi dan misi antara nih Dewan nanti dengan pemerintah ini biar sejalan, biar tidak di Dewan ini kerjanya apa. Kan sebenarnya kayak gitu. Terus pemerintah itu kerjanya apa sih sebenarnya untuk masyarakat. Hal-hal yang seremonial nggak usah lah sekarang itu. Nggak usah lah. Seandainya peresmian apa gitu ya. Kan datang pakai terop, pareson sistem noto kursi. Ya, itu pemborosan, lebih tidak ada manfaatnya. Misalkan ada peresmian apa, peresmian gerdu misalkan. Ya. Datang sampaikan tentang pentingnya gerdu untuk kebersamaan menjaga keamanan, udah penting kita selesai, nggak usah pakai terop. Sound system yang itu pemborosan ya, karena kita kan hari ini presiden juga katanya beda memaknai kemarin Pak Rudi kalau kita bilang memaknai tentang apanya itu tentang efisiensi. Ketika salah satu wartawan bertanya ke Pak Purbaya, Pak, apakah nanti semua efisiensi itu akan dilakukan di daerah? Purbaya ngomong, apa artinya efisiensi? Kan salah kaprah benar semua. Iya, benar apa kata Pak Purbaya? Wartawan itu efisiensi itu adalah pemotongan anggaran, disalahkan Pak Rudi. Berarti Pak Rudi, efisiensi itu bukan pemotongan anggaran, berarti bagaimana menempatkan belanja kabupaten itu kan cocok dengan apa Pak Rudi menurut Presiden? Iya, men-split anggaran. Contohnya gini, setiap rapat ada anggaran beli pulpen, ya, beli buku, beli ini. Setiap rapat beli itu, padahal itu tidak beli. Peserta rapat sudah punya. Terus kunjungan kerja yang tidak relevansi ya dikurangi aja, atau rapat-rapat di hotel itu ditiadakan. Kan setiap kantor dinas itu punya fasilitas pertemuan ya. Pakai gedung-gedung milik kabupaten sendiri kan banyak. Kan yang aneh atau berbicara kemiskinan, berbicaranya di gedung Hotel Borobudur Jogja itu kan ya lucu ya, ya kan? Ya. Nah, terus anggarannya 100 juta. Berbicara kemiskinan, mereka menggunakan 30 juta untuk mengentaskan kemiskinan, tapi rapatnya 70 juta. Untuk apa tuh implementasinya kosong. Kadang-kadang itu rapatnya aja sudah biaya yang tinggi, tapi implementasi masyarakat kan tidak ada. Banyak program yang apa itu orang tua menyiapkan orang tua apa itu, banyak program yang nggak berkelanjutan itu lah. Ya.
mandek, barbar, hanya memenuhi kewajiban aja. Jadi kalau hanya memenuhi kewajiban, yang penting anggaran bisa terbelanjakan kan, ini kan ya juga kapan kita mau merasakan majunya Magetan. Maju itu kan tergantung bagaimana menyikapi dari kita, tapi yang merasakan masyarakat, bukan pejabat. Kalau pejabat katanya Deddy Mulyadi ya, ini katanya ya, kalau pejabat itu loh makan sudah ada, ditanggung negara, ditanggung negara. Kalau masyarakat itu apa kan gitu. Kita tidak menuntut. Rumah sudah dipikir rakyat. Ya betul. Transportasi dipikir rakyat. Pulsa dipikir rakyat. Terus mobil dipikir rakyat. Terus makan anggota keluarga sudah dipikir rakyat. Apa yang tidak dipikir rakyat? Jadi timbal baliknya itu Bu Iyo bekerja yang profesional. Katanya kan menuju good governance. Nah. Tenan apa enggak gitu loh. Menuju tenan apa enggak? Terakhir Pak Rudi, ini sudah 15 menit. Hari-hari terakhir ini Magetan digoncangkan dengan tambang Pak Rudi. Kalau melihat tambang di Magetan itu kan katanya sudah punya izin semua. Saya kemarin dengar selentingan, loh kok verifikasi aja tambang yang di semua Magetan itu dari provinsi kok masih minta data lagi. Nah, kalau menurut Pak Rudi sebagai ahli konsultan, ya konsultan apa itu lingkungan hidup, menurut Pak Rudi gimana ini? Ini sangat memprihatinkan Pak. Saya membenarkan ketika SDM kemarin tidak hadir. Menurut saya, loh kok membenarkan gimana? Kita itu berbicaranya jangan perizinan. Seperti yang disampaikan Pak Jaka, hukum itu memotong konsentrasi semangat bersama membangun Magetan. Yang kita bicarakan itu pengawasan dan pengelolaan tambang. Ya. Dengan kapasitas yang kita miliki dari masyarakat, dari tokoh, dari dinas terkait, kita menyatukan semangat, menyatukan kapasitas bagaimana membuat dan melakukan format pengawasan itu dengan profesional gitu. Ya. Ini bicaranya kita mengawasi. Kita tidak berbicara izin. Oke, izin itu provinsi, meskipun gubernur mengatakan karena perizinan itu oleh kementerian gitu. Ya Allah, uncal-uncalan Masya Allah. Jadi gini, pengawasan yang penting. Pengawasan. Ayo kita. Jadi iya Pak Rudi, pertanyaan saya belum dijawab Pak Rudi. Ketika provinsi meminta data, semuanya data, ini kan tanda tanya besar menurut saya. Apakah provinsi itu tidak punya data sebelumnya kok ini minta data lagi? Sudah punya data, tetapi data itu tidak lengkap, belum. Seperti kemarin ada yang minta data tentang KTT, Kepala Teknik Tambang. Tolong dikirim namanya. Ya, itu loh. KTT tambang tertentu, tambang A. Loh, kan di aneh gitu loh saya. Lingkungan atau izin lingkungan KTT sudah ada. Kan aneh berarti. KTP-nya. Aneh itu berarti. Ya itulah. Berizin nggak berarti kalau kayak gitu? Saya pikir berizin tapi tidak melaksanakan dokumen lingkungan, dan kedua tidak berizin dan PAD tidak didapatkan masyarakat. Ya, kalau kita bicara tambang dalam pengawasan, logikanya ini sudah hampir 20 menit. Kalau terlalu panjang pemirsa juga akhirnya gini. Ini yang terakhir. Logika orang bodoh kayak kita Pak Rudi, orang masyarakat kecil. Ketika izin itu di provinsi, apakah yang namanya kabupaten ini tidak mempunyai salinan izin yang datang dari provinsi Pak Rudi? Harusnya kan punya Pak Rudi. Harusnya punya. Apakah selama ini ketika teman-teman wartawan LSM meminta salinan izin itu diberikan Pak Rudi? Itu ada yang bicara memberikan statement rahasia. Duh, padahal izin kok rahasia ini gitu Pak. Itu yang membuat aneh. Yang kedua, itu pemerintah daerah tidak pernah melakukan MONEF. Ya, kalau melakukan MONEF, dia melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap pelaku usaha tambang. Saya pikir data itu valid. Kalau memang dia kerja tidak punya data, lah MONEF selama ini dilakukan apa tidak? Makanya itu ketika izin yang warna bersih, otomatis daerah ini kan pasti mempunyai salinan tambangnya Pak Rudi, izin iki nomor iki, karena pasti ada tuh Pak Rudi.
Ketika diminta katanya izin, nggak ada, itu rahasia. Ya inilah buat pembelajaran kita. Saran saya ke Ibu Bupati mungkin mengenai izin pertambangan rakyat dipikirkan. Artinya izin pertambangan rakyat itu yang mengelola rakyat sendiri, meskipun dikoordinir oleh seseorang, tetapi hasilnya itu juga langsung dirasakan oleh rakyat sendiri. Jadi pemilik tambang itu rakyat, tidak PT atau lembaga yang dikuasai oleh satu orang. Izin pertambangan rakyat itu solusi untuk mengatasi tambang-tambang di Magetan, biar masukan ada, kesejahteraan pemilik ada, pemilik lahan juga akhirnya mendapat keadilan. Ya, pertambangan rakyat. Apa tujuannya pertambangan rakyat? Adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Ketika rakyat itu pendapatannya banyak, makanya rakyat kan tenang. Bagaimana pesan ke Bupati ini, pesan Bu Bupati ke depan, bagaimana tolong meningkatkan PA di daerah, wisata-wisata yang mangkrak yang dulu tidak pernah dikerjai, tolonglah dikerjain lagi. Bagaimana inovasi Kabupaten Magetan ini untuk wisatanya biar bagus, karena PAD Magetan ini kan sangat ini berarti sangat tipis. Jadi temanya begini, peti pertambangan tanpa izin versus pertambangan rakyat. Mana yang dipilih oleh Bunda? Ya, terima kasih. Salam semangat semua buat kita semua. Dirgahayu Republik Dirgahayu Kabupaten Magetan yang 350 tahun. Semoga dengan hari jadi kemerdekaan Magetan ini, Magetan bisa, kalau saya tetap Magetan kumandang, yen kabeh tumandang. Pak Rudi, terakhir untuk 350 tahun. Semangat Magetan, saya setuju. Magetan kumandang yen kabeh tumandang. Ini harga mati kalau menurut saya. Ini adalah kata-kata dari filosofi dari pemimpin pertama kita, adalah Yosonegoro, Bupati Magetan yang pertama. 350 tahun Magetan menjadi yang terbaik di bawah kepemimpinan Bunda Nani. Pak Rudi, jempol rek Bunda.